pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Kita belajar tentang tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3, sekaligus kita gabungkan dengan pembelajaran 4. Dalam keadaan sehat semua ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kekayaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui kepadatan penduduk, persebaran agama, dan daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Tujuan pelajaran ketiga yaitu siswa dapat memahami makna lambang Pancasila. Yang berikutnya yaitu siswa dapat mengetahui kenampakan alam di Indonesia. Yang berikutnya ada siswa dapat mengetahui iklim di Indonesia. Dan untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran IPS. Ada kekayaan dan keberagaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang akan kaya sumber daya alam yang meliputi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, serta sumber daya panorama alam. Hal ini menjadi penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Karena Indonesia akan kaya akan alam, juga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat berfungsi sebagai bahan dasar industri, bahan penghasil energi, sumber daya pertanian, dan sumber daya lingkungan alam. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia adalah hasil pertambangan. Itu yang sangat melimpah di Indonesia. Ya, juga negara-negara lain sangat iri kepada Indonesia karena kayanya alam di negeri kita ini. Gemah limpah Roh Jinawi. Ini di sini ada terpapar atau tergambar ada peta persebaran bahan tambang. Ya, terlihat di sini ada peta Indonesia persebaran bahan tambang. Di situ ada simbol-simbolnya. Dari simbol penghasil tambang di berbagai daerah di Indonesia. Di situ di bawah ada keterangan masing-masing simbol. Kalian dapat pahami itu ada penghasil granit, intan, nikel, minyak bumi, emas, perak, fosfat, batu bara, bauksit, belerang, aluminium, asbes, aspal, dan lain sebagainya. Di situ terpapal di situ. Dari Sabang sampai Merauke kita punya sumber daya alam yang sangat kaya. Misalnya di sini ada Sorong, di situ Sorong ya. Itu di situ ada berpenghasilan, ada minyak bumi, melimpah minyak bumi. Terus di daerah Sulawesi di situ ada penghasil biji besi ya. Di situ Kalimantan itu banyak ada emas, ada simbol-simbolnya di situ. Terus kemudian kita lihat kembali, selain kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, terdapat pula kekayaan yang lainnya, yaitu hijaunya negeri kita. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan terdiri dari ribuan pulau. Ya, kita beribu-ribu pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pulau-pulau kecil yang tidak terkenal pun banyak sekali, beribu-ribu pulau. Dengan kondisi geografis yang luas, mengakibatkan Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan sebagainya. Karena beragamnya bangsa Indonesia. Meskipun beragam, Indonesia tetap satu dalam ikatan dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetap satu tujuan, tetap satu kebersamaan. Kita punya berbagai macam keberagaman tapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa kita ya, dengan lambang Garuda, burung Garuda yang kokoh. Kemudian yang berikutnya, di sini ada, kita lihat ke PKN-nya ya. Ini ada kerukunan umat beragama di Indonesia.
Salah satu keberagaman Indonesia adalah terdapatnya beragam agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, antara lain ada Islam, ada Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan sendiri-sendiri, ya, norma-norma sendiri, berbeda tentunya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Ya, misalnya ada Kristen, mereka beribadah di gereja, kalau Islam di masjid. Itu berbeda dalam hal tempat beribadahnya, tapi mereka pun masih tetap disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, tidak terjadi perpecahan atau saling menghina atau saling menjatuhkan. Ya, kita bangsa Indonesia, bangsa yang bersatu, bangsa yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika yang penuh dengan keberagaman. Yang kedua, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan agama lain. Lah, ini tadi Bu Guru bilang ya, ada sikap saling menghormati dan toleransi antara berbeda agama, tidak boleh saling menjatuhkan. Kemudian ini ada Tri Kerukunan Umat Beragama, merupakan program pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Ya, umat Islam dan umat Islam saling rukun. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat mengakibatkan konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini harus diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Ya, walaupun kita satu agama tapi berbeda pendapat, kita tidak boleh saling menjatuhkan. Antar intern umat beragama. Yang kedua ada Tri Kerukunan Umat Beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Nah, ini antar umat beragama. Walaupun beda keyakinan, ya, beda agama, kita harus tetap saling rukun, saling menghormati, saling tenggang rasa, tidak boleh saling menghina atau saling menjatuhkan. Yang kemudian ada Tri Kerukunan Umat Beragama yang ketiga, itu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah yang mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu Tri Kerukunan hidup yang ketiga dengan pemerintah, ya. Kita satu pemerintah berbeda-beda agama tetapi harus saling rukun, harus saling hidup berdampingan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan. Kalau kemarin kita belajar tentang arti dari makna lambangnya, sekarang arti lambang dari Pancasila, ya. Ini di sini ada terlihat gambar Pancasila, gambar Garuda Pancasila, ya, burung Garuda. Di situ ada 5 lambang dari masing-masing sila. Yang pertama yaitu di sini ada gambar bintang untuk sila pertama. Yang kedua ada rantai, sila kedua, dan yang ketiga ada pohon beringin. Yang keempat yaitu ada kepala banteng, dan yang selanjutnya ada padi dan kapas. Kita lihat dari makna lambang-lambang tersebut. Untuk yang pertama, sila pertama yaitu kita ada lambang bintang yang bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang ini, ya, lambang bintang, di sini bintangnya emas, ya, warna emas dengan perisai hitam. Bintang emas diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam. Latar belakang dari belakang bintang itu berwarna hitam. Itu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu, dari yang telah ada sebelumnya atau segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Itu arti dari lambang sila pertama. Kita berikutnya yaitu sila kedua dengan lambang rantai di sini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari arti lambang tersebut, gambar rantai merupakan yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Ya, gelang-gelang kecil tersebut saling bersatu, saling mengikat. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Jadi selang-seling di situ ya, ada lingkaran, ada segi empat. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, dan sedangkan yang melambangkan perempuan yaitu mata rantai yang berbentuk lingkaran. Oleh karena itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain meskipun kita berbeda. Itu dari arti lambang sila kedua yaitu rantai. Untuk berikutnya yaitu di sini ada sila ketiga. Di sini ada simbol pohon beringin Persatuan Indonesia. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar beringin untuk tumbuh. Kokoh di situ ya terlihat pohon beringinnya. Akar tersebut tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Kokoh di situ terlihat ya pohon beringin tersebut. Kemudian untuk sila selanjutnya yaitu ada kepala banteng. Untuk sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah di mana orang berdiskusi dan berkumpul. Nah, ini kepala banteng, musyawarah suka berkumpul. Di mana kita juga sering berkumpul untuk musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini dari arti dari simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Yang terakhir di sini ada simbol sila kelima yaitu ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dari lambang tersebut yaitu padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Ya, di sini di Indonesia penghasil beras atau sawah yang melimpah, padi dan kapas, lambang kemakmuran rakyat Indonesia. Alam di Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber dari alam. Penampakan alam atau bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang tertangkap dunia. Di laut ada pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan gunung. Itu penampakan alam yang terlihat. Penampakan alam atau bentang alam merupakan bentuk bumi yang terjadi secara alamiah. Jadi sudah ada secara alamiah ya, ada di situ. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat berbagai macam bentang alam. Misalnya ada dataran rendah, ada dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan pantai. Sedangkan bagian perairan merupakan sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Ya, untuk lain kali kita akan bahas tentang itu. Sekarang tidak hanya penampakan alam saja yang ada di Indonesia, ada juga penampakan buatan. Penampakan buatan biasanya sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya ada waduk, jadi waduk, bendungan, ya, untuk kawasan industri itu adalah buatan manusia. Pelabuhan, bandara, dan perkebunan itu karena manusia membutuhkan itu. Misalnya waduk sebagai tempat penampungan air untuk pengairan sawah dan lain sebagainya. Ya, kawasan industri itu daerah-daerah industri yang menghasilkan berbagai macam industri. Pelabuhan sebagai tempat berhentinya para nelayan untuk
menangkap ikan. Di situ ada pelabuhan. Ada misalnya untuk menyeberang juga, orang butuh transportasi mau menyeberang ke pulau lain. Di situ ada pelabuhan tempat mencari kapal berlayar. Bandara juga di situ karena kebutuhan manusia, mungkin ingin pergi ke lain tempat atau lain negara juga lewat bandara. Dan perkebunan dibuat untuk mungkin membudidayakan berbagai macam tanaman oleh manusia, sehingga dibuatlah perkebunan. Sekarang kita ada iklim di Indonesia. Nah, alam di Indonesia bervariasi, tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dengan jangka waktu yang relatif lama. Kalau cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Indonesia memiliki 3 macam iklim, yaitu ada iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Namun di Indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis yang biasa disebut dengan iklim panas. Iklim musim, di sini ada keterangan iklim musim, yaitu terjadi karena angin musim yang bertiup bergantian arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim ini memberikan dampak negatif dan positif. Dengan demikian, iklim musim Indonesia akan berganti musim dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Jadi setahun ada 2 kali pergantian musim. Terus kemudian ada iklim tropis atau iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, yaitu hal ini dapat menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yaitu setiap tahunnya memiliki suhu udara yang cukup tinggi. Suhu udara rata-rata tidak kurang dari 8 derajat Celcius, bahkan sampai 27 derajat Celcius. Tidak memiliki perbedaan saat mengalami musim hujan dan musim kemarau. Serta pergantian hari adalah 24 jam, dimana siang dan malam hari masing-masing memiliki selama 12 jam. Kemudian yang ketiga yaitu ada iklim laut. Indonesia dikenal sebagai negara perairan laut yang sangat luas, dengan negara maritim ya, sehingga penguapan sangat sering terjadi dengan membentuk awan tebal dan menyebabkan terjadinya hujan. Ciri-ciri iklim laut adalah suhu rata-rata tahunan rendah, banyak terdapat awan, dan sering terjadi hujan lebat disertai badai. Itu iklim di Indonesia yang terdapat di Indonesia. Ada iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Ya, saya rasa itu penjelasan dari guru ya. Tetap semangat belajar, itu sebagai referensi kalian ya untuk belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Guru akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.